Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Imam Bagus Hadi Wijaya. Sebelum nonton videonya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan bermain Rubik Thread ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah bermain, silakan kalian mengikuti analisa yang sudah saya terapkan di sini ya. Setelah sekian lama saya tidak bermain Rubik Thread ya. Di sini saya akan bermain Rubik Thread lagi. Nah, di sini buat kalian yang sudah membuka aplikasinya yang ada di sebelah sini ya. Di sini kita modal kecil saja, hanya 100.000 saja ya teman-teman. Nah, setelah kalian lihat seperti ini di uangnya ada di XRP ya teman-teman ya, mata uangnya ya. Setelah kalau kita lihat di sini nih pasarnya lagi jelek ya. Mungkin karena ini hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu itu mata uang seperti USD dan lainnya itu pada tutup ya. Nah, di sini mungkin hanya mata uang kripto aja. Kita cek aja ya. USD, Euro, Gold. Ini mata uang pada tutup ya karena mungkin hari Minggu. Jadi kita di sini bisa pilih dengan mata uang lainnya aja ya. Tadi di Ripple jelek, kita pindah di Bitcoin seperti apa coba ya. Di Bitcoin pergerakannya lumayan cukup bagus ya teman-teman ya. Tapi kita cek dulu di 60 menit. Di 60 menit ini masih mengalami kenaikan ya. Dari jam 10 pagi hingga jam setengah 12 ini masih mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Dari jam 10 sampai jam 11. Kita lihat di 30 menit. Di 30 menit masih mengalami penurunan ya. Di jam 11:10 ini masih mengalami kenaikan, mengalami penurunan hingga 20 menit ke depan ini ya. Di 15 menit masih standar aja ya, naik turun aja ya teman-teman ya. Jika di 3 menit, di 3 menitnya masih mengalami penurunan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa mainnya di 30 menit. Sebelum kita pasang, kita analisis dulu ya, analisa naik turunnya kita analisa dulu. Ini garis di ini titik ininya mau menembus ini ya teman-teman ya. Tapi belum kuat, kita bisa coba pasang turun dengan 10.000 ya teman-teman ya. Titik ini mau nembus di ujung sini. Ini tapi belum kuat ya teman-teman ya. Mau turun tuh, masih turun ya. Turun. Kita lihat di transaksi berapa detik lagi, masih 34 detik. Jadi masih ada kemungkinan naik, ada kemungkinan turun ya. Jadi kalau ini masih terus turun, kita pas positif profit ya teman-teman ya. Jadi kalau kita main di Rubik Thread ini, pastikan kalian bermainnya itu di 30 menit teman-teman ya. Jangan di 3 menit atau di 15 menit, itu karena kita susah untuk menganalisanya ya teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ujung sini sama ujung sini ya teman-teman. Nah, ini kita profit ya teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi ini masih mengalami penurunan. Kita lihat di 3 menitnya ya. Di 3 menitnya masih naik turun. Ini mulai naik lagi ya di 30 menit. 30 menit sudah mulai ada bengkokan ya teman-teman. Ini bengkokan naik, kita coba antem turun dulu. Mungkin dia nggak kuat gitu. Jadi kita mikirnya ketika dia membentuk bengkokan seperti ini dan dia naik, itu kita antem turun aja. Kenapa? Karena biasanya itu ketika dia naik nih, turun lagi, dia nggak kuat gitu. Jadi dia mau naik tapi nggak kuat, pasti mantul ke bawah lagi gitu teman-teman. Sorry teman-teman ya, lagi pilek ini teman-teman. Kita lihat di transaksi lagi, masih ada 19 detik lagi.
Ini bisa kemungkinan besar juga bisa naik juga ini teman-teman ya. Tuh masih naik juga. Tapi kalau sudah melakukan naik turun, naik lagi turun lagi, nah ketika naiknya ini turun, naiknya lebih tinggi, kalian bisa antem naik teman-teman. Ini kita profit ya teman-teman ya. Kita pastikan lagi di 3 menit. Di 3 menit masih data red gitu teman-teman ya. Ini dia sebenarnya mau naik apa mau turun gitu. Sebenarnya mata uang seperti ini nih, pasar seperti ini kita tidak bisa memprediksi. Kita prediksinya itu sebenarnya nggak bagus teman-teman ya. Tapi ini udah ada transaksi naik turun turun. Ini naik lagi turun lagi. Secara keseluruhan ini mengalami penurunan ya teman-teman. Coba kita lihat di 30 menitnya. 30 menitnya masih mengalami penurunan. Kita bisa turun ya. Mungkin dia mau turun atau mau naik. Kemungkinan besar sih turun, karena kita lihat di ini masih mengalami penurunan nih teman-teman ya. Di 3 menit juga tadi masih mengalami penurunan ya. Meskipun punya kita udah tuh kan. Ini garisnya nih, seret. Nanti saya kasih garis ininya ya. Harusnya sih turun, harusnya. Tapi untuk ujungnya ini udah mulai mengalami kenaikan nih teman-teman nih. Semoga aja pas hampir mendekati close-nya transaksi ini dia pas anjlok turun jus gitu ya. Tapi secara jika kita analisa ini, garis bawah ini mengalami kenaikan gitu. Oh, naik dia. Oke, kali ini kita loss ya. Loss tapi kita masih profit 10.000 ya. Ini sebenarnya masih mengalami kenaikan ini teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya bisa ngantem naik ini teman-teman ya. Kita tambahin untuk di 50.000. Kebanyakan 500.000. Turun. Kalau turun kita bisa open posisi naik ya. 30 menit. Di 30 menit sebenarnya masih jelek ini teman-teman ya. Kita open posisi naik karena ini udah turun. Coba kita lihat di 3 menit. Bagus, pas benar teman-teman. Pas lagi di bawah kita langsung open posisi naik ya. Jadi bagus seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau di Rubik Trade itu sebenarnya lebih mudah sih menurut saya dibandingkan seperti Binomo atau Quotek ya teman-teman ya. Karena kalau candlestick itu bisa rubah-rubah. Analisa kita itu nganalisanya ya susahnya. Kalau untuk pemula itu susah banget, tapi kalau untuk yang udah master gitu, yang udah puluhan tahun bermain di candlestick ya itu mudah. Tapi untuk pemula ya jangan coba-coba, itu sama aja kalian nabung ya, sedekah untuk bandar ya teman-teman ya. Nah di sini kita profit lagi ya teman-teman ya. Oke, itulah video sedikit saja ya teman-teman ya, karena durasinya terlalu panjang. Jadi buat kalian yang ingin bermain Rubik Trade, silakan download aplikasinya ya. Dan caranya akan saya share terus gimana caranya untuk profit di Rubik Trade ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bye bye.